Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wijaya dengan NPMG 1D020038. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan aplikasi OpenDSS, yang mana itu yang pada percobaan pertama itu saya tidak menggunakan tenaga angin, tidak menggunakan regulator, dan juga tidak menggunakan kapasitor. Jadi dapat kita ambil untuk filenya itu di example 1, kita open. Untuk yang one-nya tidak kita gunakan, lalu kita hapus. Setelah itu kapasitornya juga kita tidak gunakan. Regulatornya tidak kita gunakan juga. Generatornya tidak, kita hapus terlebih dahulu. Dan untuk bebannya itu kita ganti dari dari nol, dari nol like itu 10, 20, 30, 10, 50, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Jadi kita menggunakan bebannya itu dari 0 sampai 200. Di sini juga terubah 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
60, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 150, 160, 70, 180, 90, 200. Setelah itu kita kontrol A, setelah itu kita jalankan. Nah, jadi di sini sudah dijalankan itu untuk CPU selectornya itu -1, statusnya itu masuk, untuk modenya itu duty cycle dengan nomor 2400, load multi 1000, device 8, basisnya itu ada 5, node-nya 15. Untuk maksimum voltage-nya 1 dan minimum voltage-nya juga 1. Untuk daya aktif totalnya itu 1,4039 megawatt. Untuk total daya reaktifnya itu min 2,2519 MVAR. Untuk total aktifnya itu sebesar 5, total kerugian aktifnya itu sebesar 5,914 megawatt atau 4,213%. Sedangkan untuk total kerugian daya reaktifnya itu min 0,00794 MVAR. Untuk frekuensinya 60 Hz untuk mode duty cycle. Setelah itu untuk melihat apa tuh tegangan, besar tegangan besar sudut dan besar tegangan itu dapat dilihat di voltage elemennya. Nah, di sini itu dapat dilihat untuk firsos tegangannya itu ada di sini dengan sudut di seperti ini. Untuk yang transformator, untuk line to line, dan juga untuk pada bebannya itu juga dapat dilihat di sini untuk perbandingannya. Selanjutnya itu kita ke percobaan kedua. Percobaan kedua. Yang mana pada percobaan kedua ini kita menggunakan namanya itu regulator. Jadi kita menggunakan regulator. Mana itu yang harus kita hapus itu adalah kapasitornya. Kapasitor. Sudah menggunakan regulator. Setelah itu kita kontrol A, kita jalankan. Nah, untuk yang menggunakan regulator dapat kita lihat juga di sini untuk CPU-nya itu -1, status solved, untuk solusinya itu modenya duty cycle, numbernya 2400, 1000, device 14, basisnya 6, node-nya 18. Sedangkan untuk apa tuh voltage maksimalnya itu 1 dan minimumnya juga 1. Untuk total daya aktifnya itu min 3,966 megawatt. Untuk total daya reaktifnya itu min 1,45 megavolt ampere.
Sedangkan untuk total kerugiannya itu sebesar min 0,735% untuk daya aktifnya. Sedangkan untuk daya reaktif total kerugiannya itu min 0,70794 megavolt ampere dengan frekuensi 60 Hz. Kita juga akan lihat untuk besar sudut dan besar tegangannya. Itu kita lihat di sini untuk besar sudutnya itu dengan yang tadi itu berbeda. Data inilah nanti yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam laporan untuk besar sudutnya. Nah, selanjutnya itu kita mensimulasikan lagi untuk percobaan ketiga, yang mana di percobaan ketiga ini kita menggunakan yang namanya itu pembangkit anginnya, kita menggunakan regulator dan juga kita menggunakan kapasitornya. Jadi kita menggunakan semuanya. Ini sudah ada, berarti kita tinggal. Oh ya, ini tadi untuk yang menggunakan regulator itu juga ini diubah sama seperti yang tadi. Kita kembali lagi ke yang regulator karena tadi belum diubah, jadi kita ubah dulu. Untuk yang menggunakan regulator. Oke, ini kita ubah juga untuk bebannya yang digunakan itu sama dari 0 dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 30, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Jadi untuk yang voltage yang menggunakan regulator tadi tanpa menggunakan kapasitor, kita jalankan.
Nah, untuk hasil yang di Pelore setelah dijalankan itu tetap itu ada solusinya duty cycle dengan nomor 2400 dengan 1000 dengan device 14 basis 6 notch-nya 8 untuk maksimum minimumnya voltage-nya itu satu semuanya. Untuk total daya aktifnya itu semuanya itu min 3,966 megawatt. Untuk daya reaktifnya itu min 145 mega volt ampere. Untuk total kerugiannya itu sebesar min 0,735% dan total kerugian daya reaktifnya itu sebesar min 0,0079 mega volt ampere dengan frekuensi Hz. Untuk melihat tegangan besar sudutnya itu bisa dilihat di sini. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Bisa dilihat. Kita bebannya ada pada beban, ada pada generator. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada menggunakan beban, menggunakan pembangkit, menggunakan regulator, dan juga menggunakan kapasitor. Kita hanya mengubah pada bebannya. Jadi kita ubah bebannya 0 sampai 200. Oke, kita sampai 200. Di sini juga kita rubah dari 0 sampai 200. Oke, setelah itu kita jalankan. Nah, untuk yang pada percobaan ketiga ini juga berbeda untuk CPU-nya itu min 1, statusnya masuk untuk number 2400, slotnya itu sebesar 1000, device 16, basisnya 6, notch-nya 18. Untuk maksimum dan minimum voltage-nya itu 1. Sedangkan untuk total daya aktifnya itu sebesar min 3,96 megawatt. Untuk total daya reaktifnya itu sebesar min 1,45 megavolt ampere. Sedangkan untuk total kerugian daya aktifnya itu sebesar min 0,7328%. Sedangkan untuk total kerugian daya reaktifnya itu sebesar min 0,0079 megavolt ampere. Untuk frekuensinya itu sebesar 60 Hz. Untuk melihat dari tegangannya kita bisa lihat di sini.
Di sini juga terdapat perbedaan seperti yang tadi. Nah, data inilah yang nantinya akan kita teliti dan kita ambil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk OpenDSS pada kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.